Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita berbagi kembali tentang bagaimana kita mengakses data di Refinitiv Account. Karena kali ini ada tampilan baru tapi tidak terlalu signifikan berbeda ya. Jadi kita langsung aja masuk Refinitiv Account. Jadi untuk kali ini kita menggunakan akun dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Jadi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas itu sudah mungkin sudah 5 tahun terakhir itu sudah berlangganan database Refinitiv Account yang menyediakan database pasar modal ya. Kemudian juga informasi tentang indikator ekonomi makro, kemudian juga beberapa informasi lainnya, perdagangan, trade dan eh, kita nanti akan lebih banyak membahas tentang ya, data-data keuangan yang berasal dari emiten yang listing di Bursa Efek Indonesia. Oke, baik. Kita mulai dengan seperti biasa, kita mulai dengan masuk di account.refinitiv.com. Jadi kita masuk dari sana. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini nanti akan ada dua yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah kita bisa sign in download, itu adalah kita melalui aplikasi. Jadi kita bisa eh, apa download dulu dan install aplikasi, kemudian kita nanti mendapatkan data melalui aplikasi dan juga mungkin bisa di embedded juga ke Excel untuk bisa mendapatkan data langsung di Refinitiv Account dengan mengkonekkan dengan Excel. Nah, tapi kali ini kita coba dengan menggunakan Refinitiv Account Web Access. Jadi kita klik dari sini. Jadi ini mungkin agak lebih khusus untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas karena di sini kita menggunakan password dan akun dari eh, Fakultas Ekonomi. Jadi di sini ya mungkin bisa digunakan oleh mahasiswa dari D3, S1, kemudian S2 dan juga S3 untuk tiga departemen yang ada di eh, Fakultas FEB UNAN ya. Oke, di sini kita masukkan, tentunya kita syarat wajib masuk ke mendapatkan data tentunya adalah kita harus punya user ID. Jadi user ID untuk di account untuk Fakultas Ekonomi itu eh, berubah ya, berbeda dari yang sebelumnya atas nama ya seperti yang tertampil seperti ini. Nah, sekarang kita lihat yang terbaru itu adalah dengan user ID-nya adalah account kemudian at eb.unan.ac.id. Kemudian kita masukkan password. Jadi passwordnya tentunya silakan nanti kontak ke eh, departemen atau prodi masing-masing. Oke, kita sign in. Nah, yang perlu diingat bahwa ada dalam sign in untuk di Refinitiv Account karena kita berlangganan hanya satu, maka kalau lagi digunakan oleh orang lain, kalau kita masuk maka otomatis yang sebelumnya akan tertutup. Jadi yang terbuka itu adalah yang terbaru. Jadi kita juga berpotensi eh, apa selagi kita menggunakan account ada yang masuk sign in, nah maka juga kita berpotensi terlempar. Oke. Tapi paling aman mungkin bisa digunakan di malam hari atau pagi. Nah, ini kita bisa lihat sekarang dia terkoneksi ke LSEG. Jadi kita diarahkan ke LSEG. You have upgraded to the LSG uh, workspace. Oke, nah tampilannya sekarang seperti ini. Jadi agak sedikit berbeda, tapi tidak terlalu signifikan ya. Berbeda dengan halaman atau beranda eh, definitive account sebelumnya. Jadi kita bisa lihat. Nah, apa aja menu-menu yang ada di sini? Hampir sama. Itu adalah data market, pasar. Di sini adalah global market, equity, index, kemudian income, obligasi, kemudian money market juga tersedia, bahkan commodities juga tersedia di sini. Nah, kemudian ada data berdasarkan negara, data makro per negara juga tersedia di sini. Jadi data ya kita bisa lihat ekonomi indikator, jadi bisa dapatkan suku bunga, kemudian perusahaan ini bisa kita lihat dari data perusahaan sendiri.
dan portofolio. Jadi kemudian ada berita-berita, ada chart, ada riset, ada ada beberapa tools yang bisa kita lihat di sini. Oke, tentunya yang kita sering mau mau gunakan tentunya adalah menu yang ada di sini ya. Jadi itu ada kita mau yang kita akan coba bahas sekarang itu adalah menu di My Apps jadi screener. Jadi sekarang tampilannya jadi jangan apa ya, jangan bingung karena sebelumnya agak sedikit beberapa perubahan karena kalau biasanya screener berasa di sudut kiri atas. Sekarang kita klik dulu garis tiga ini, kemudian pilih My Apps, nanti kita pilih screener. Nah, setelah kita klik screener, nah kita bisa lihat tampilnya sama. Jadi kita coba misalnya cari data untuk pasar modal di Indonesia. Ya, seperti biasa, kita masukkan the country of exchange. Jadi di sini pilihannya sama dengan yang sebelumnya. Country of exchange, asal negara, asal bursanya ya. Jadi karena kita mau ambil data dari Bursa Efek Indonesia, kita ambil country of exchange-nya Indonesia. Kita bisa ketik Indonesia. Jadi ini ada data dari seluruh dunia. Oke. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat eh, akan muncul data perusahaan publik atau emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Oke. Em, jadi tampilannya relatif tidak jauh berbeda. Oke. Seperti biasa, ya, untuk ngambil data kita sama. Jadi misalnya kalau kita ngambil data IPO date-nya, oke, IPO date, mungkin oke, tanggal IPO misalnya, ya kita tinggal tambahkan add di sini seperti biasa yang dari video sebelumnya. Kemudian kita mau plot persentase yang diperdagangkan, yang di plotting di Bursa Efek Indonesia. Kemudian eh, kita mungkin bisa ambil data, misalnya kita mau data ISG, oke ISG, ISG score misalnya, ya kita tinggal searching juga boleh, dari bisa langsung ke di bagian menu ke kiri ada environmental, social, and governance. Tapi saya lebih suka sebenarnya ngambil yang berada searching seperti ini. Jadi kita bisa langsung dapatkan datanya. Oke, misalnya di sini, nah tetap bisa time seriesnya kita bisa ambil. Misalnya dalam per tahun kita ngambil misalnya 10 tahun. Oke, 10 tahun dan kita tinggal ke ini. Nah mungkin data berikutnya kalau kita mau lihat data, oke, earning after tax atau equity, mungkin kita bisa lihat equity. Nah, equity kita bisa lihat ada data berapa equity lokal dan lain-lain. Oke. Kemudian eh shareholder equity, oke, tidak. Oke, kita ngambil dulu misalnya return on equity ya, oke, return on equity, return on equity, oke. Nah, ini ada return on asset, return on, oke, nanti kita ambil dulu return on equity-nya dan data min-nya. Nah, tapi mungkin kita coba ambil yang return on equity yang aktual. Oke, kita lihat di sini. Kalau kita mau ngambil yang 10 tahun, ya ambil yang 10 tahun. Oke, kita tinggal edit here. Nah, mungkin berikutnya kita oke kan. Nah, kita dapatkan datanya. Jadi, eh, versi tampilan baru dengan yang lama tidak terlalu signifikan berbeda. Cuma kadang-kadang ketika kita masuk, ada kebingungan menu screenernya berada di mana. Nah, jadi seperti biasa kita bisa lihat, kita bisa lakukan apa? Ambil data di sini, ya, ekspor dalam bentuk Excel. Oke. Nah, ini kita dapatkan datanya. Oke, ini hasil dari data yang kita dapatkan tadi melalui Refinitiv Icon tadi. Oke, jadi eh, tidak berubah ya. Output Excel-nya juga tidak berubah, kemudian hanya sedikit berubah
dari cara kita eh, masuk ya ke Refinitiv Econ tadi. Jadi eh, jangan apa, beberapa mahasiswa itu mulai menanyakan ke saya apakah kita sudah berhenti berlangganan dari Refinitiv Econ. Nah, jawabannya adalah kita masih tetap berlangganan Econ. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unan masih tetap berlangganan Econ, namun tampilannya sedikit berubah karena sekarang kita diarahkan ke workspace-refinitiv.com. Nah, tapi kita tetap bisa masuk melalui dua metode tadi, sign in and download, melalui install softwarenya atau ke Refinitiv account melalui web access. Oke, eh, demikian saja untuk mungkin tutorial ya, tutorial untuk mengakses data melalui Refinitiv account. Silakan untuk mahasiswa ekonomi, terutama ekonomi dan bisnis dari Universitas Andalas, itu bisa memanfaatkan eh, langganan database yang kita dapatkan dari Refinitiv account. Jadi ini sangat eh, sangat jarang ya, beberapa jarang kampus yang juga berlangganan data ini. Mungkin beberapa kampus berlangganan beberapa database lainnya seperti Bloomberg dan juga beberapa sumber data lainnya. Nah, tapi Refinitiv Econ untuk mahasiswa yang khususnya membutuhkan data pasar modal, data-data ekonomi, makro, mikro, saya rasa sangat bermanfaat buat mahasiswa dalam menyelesaikan riset dan juga terutama buat dosen juga sangat bermanfaat untuk menyelesaikan riset di bidang keuangan dan ekonomi dan pasar modal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.